Lo bisa lakukan sekarang juga tips mengatur gaji bulanan buat yang males dan susah nabung. Mengatur gaji bulanan itu memang harus yang mudah-mudah dan ampuh gitu pastinya. Mengatur gaji bulanan banyak orang pakai untuk berhemat saat keuangan lagi down banget, finansial lagi goreng patut banget. Pertama, lo harus selalu buat budget bulanan. Membuat budget bulanan adalah langkah awal untuk mengelola keuangan. Sederhana aja, yang penting isi poinnya ada penghasilan, ada pengeluaran, ada aset, terakhir hutang. Itu penting dicatat. Tujuannya agar lo tahu pengeluaran lo sebesar apa, penghasilan lo berapa, dan seberapa minus kondisi keuangan lo. Berikutnya, lo bisa selalu catat pengeluaran. Pokoknya usahakan untuk selalu mencatat pengeluaran bulanan lo. Tahap ini agak males sih memang, dan agak membosankan banget. Dan banyak banget orang yang nggak bersedia repot mencatat pengeluaran rutinnya dan membiarkan kondisi keuangannya yang lagi pas-pasan berlanjut terus. Walaupun nih ya, kondisi keuangannya makin berlanjut dan malah jadi down parah, realistis aja. Kalau lo males nyatet pengeluaran, it's okay selama penghasilan lo memadai. Beneran, kalau uang lo masih cukup memenuhi, gaji lo masih bisa cover biaya bulanan, ya sebenarnya nggak harus repot mencatat pengeluaran. Ya lo bisa tetap aja menikmati hidup dengan cara saat ini. Tapi saat penghasilan lo nggak cukup, belajarlah untuk mencatat pengeluaran. Karena dengan nyatat pengeluaran, lo bisa nemuin hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk lo beli atau lo bayarkan. Sehingga lo bisa mulai berhemat dari sana. Hal-hal nggak penting atau nggak urgent mudah ditemukan saat lo berada di momen tenang, dibanding saat lo kepepet harus ngeluarin uang. Percaya deh, waktu tagihan muncul atau ada sesuatu yang mau lo beli, logika lo seakan ketutup dan apapun yang lo lakukan, apapun yang lo pilih, akan menjadi opsi yang paling benar. Padahal nantinya setelah lo berada di momen tenang, lo bisa mengevaluasi pengeluaran tersebut untuk benar-benar tahu apakah pengeluaran tersebut emang wajib atau masih bisa lo tunda. Nggak harus muluk-muluk kok, bukan hemat pangkal kaya. Seenggaknya hemat biar penghasilan bisa cukup setiap kali lo keluarin uang, entah itu cash atau transfer. Pokoknya catat di note handphone lo. Kalau nggak sempat, upayakan agar dicatat sebelum tidur. Nggak susah kok, tapi emang males sih ngelakuinnya. Jadi balik lagi ke lo nih, mau nyatet atau enggak. Karena jujur, kalau lo nggak belajar nyatet pengeluaran, percuma lo lanjutin video ini. Hehehe, canda-canda. Selanjutnya, lo mulailah menyisihkan 5%. Kenapa disaranin 5%? Karena 5% itu realistis dan mudah untuk diatur. Contoh, sewaktu lo melihat catatan pengeluaran bulanan lo akan nemuin yang emang nggak urgent banget. Lo pasti punya beberapa barang yang sebenarnya nggak kepake banget, tapi sewaktu lo beli, itu rasanya kayak super urgent banget. Misalnya pakaian tuh kebanyakan. Mungkin boleh nih, yang biasanya tiap bulan beli baju, mulai diganti jadi 2 bulan sekali lah. Atau lo coba lihat-lihat sekeliling rumah, temuin barang-barang yang double dan jarang banget disentuh. Selanjutnya, pastiin bahwa lo nggak akan beli barang itu lagi. Jadi saat kepengen beli, selalu pastikan bahwa lo sudah nyisihin 5% dari gaji lo ke tabungan. Poin berikutnya ini penting banget nih. Lo jangan belanja pakai pay later. Pay later adalah fasilitas pinjaman lunak tanpa jaminan. Banyak yang nggak sadar bahwa pinjaman apapun yang diberikan tanpa jaminan itu punya resiko gede bagi perusahaan yang ngasih pinjaman. Itu sebabnya mereka akan bebanin biaya dan bunga yang sama gedenya. Jadi jangan percaya bahwa pay later itu membantu. Gue punya banyak temen pakai GoPay pay later yang limitnya cukup 100.000. Tapi kalau dipakai kena beban biaya 5.000 rupiah. Nah itu 5% loh. Pas ngeliatin beban biaya pay later yang angkanya ratusan perak atau ribuan perak, lo mungkin mikir murah ya. Tapi poinnya bukan di murah atau mahalnya biaya tersebut. Negatif poin saat menggunakan pay later, tagihan pay later merupakan tagihan yang paling gampang kelewat bayar. Celakanya, kalau kelewat bayar, akan kena denda dan biaya tambahan yang luar biasa. Dan lo akan jadi membuat kebiasaan baru. Jadi sekali pakai pay later, maka besok-besok kebiasaan pakai pay later lagi. Dan akan keterusan, nggak ada uang tapi mau belanja online, pay later dulu lah.
Padahal yang harus lo lakuin saat nggak ada uang adalah hemat dan menahan keinginan. Bukannya tetap maksain belanja online dengan pay later dan membebani diri lo di masa depan dengan hutang. Poin berikutnya, lo bisa kurangin cicilan bulanan. Ingat, prinsip ini sewaktu lo mau belanja selanjutnya, gue hanya akan belanja online saat punya saldo di rekening. Kalau nggak ada saldo, gue mau nonton YouTube aja. Nah, lo ngomong gitu ke diri lo sendiri. Kenapa? Ternyata selain pay later, ada lagi perusahaan yang bersedia ngasih pinjaman lunak bersifat cicilan dengan bunga tinggi. Bisa itu kartu kredit atau perusahaan vintage. Pokoknya rumus pinjaman online adalah bunga pinjaman tanpa jaminan itu besar banget. Jadi lo jangan tergiur dengan hitungan mereka yang biasanya complicated banget dan berbelit-belit. Mungkin lo ngelihat angka 2% per bulan itu sebagai bunga yang murah. Padahal nih ya, kalau dihitung-hitung 2% per bulan kalau dikalikan per tahun itu jadi total 24%. Gede banget kan bunganya. Sehingga saat lo ambil cicilan, lo sedang merampok masa depan lo sendiri. Poin terakhir, saat lo dapat uang tambahan, lo wajib tabung 50%. Masa depan lo harus tetap jalan. Jadi mari mulai dengan menyisihkan uang tambahan sebesar 50%. Pokoknya nggak akan pernah ada orang yang nyesel ketika nabung. Malah banyak orang nyesel karena nggak punya tabungan. Ini hanya saran dan pendapat, mau melakukannya atau enggak, kuncinya akan balik lagi ke lo. Sebagai orang yang lagi mencoba untuk mengatur keuangan bulanan, jika kondisi keuangan lo fine, congratulations. Tapi jika kondisi keuangan lo lagi goreng patut, cobain deh, nggak bakalan ngerugiin lo juga. Pokoknya nggak bakalan ngerugiin lo sama sekali. Gitu.